apa sih yang saya diserang? Apakah saya membangunnya jelek? Bukan. Apakah saya tidak cinta sama rakyat? Tidak ngurus orang miskin? Bukan. Apakah saya tidak mengobain orang sakit? Bukan. Apakah saya tidak menggratis ke sekolah? Bukan. Saya dibenci itu karena ingin merubah pola pikir warga. Anda tidak boleh begini, harusnya begini. Anda harus begini, harus begini. Anak sekolah harus jam 6 sudah di kelas. Untuk apa? Karena ketika jam 7 pergi ke sekolahnya macet, kemudian menjadi kesiangan, dan membuat anak-anak tidurnya jam 9, jam 10. Ketika masuk kelas jam 6, maka anak-anak tidurnya jam 8. Ketika saya melarang di sekolah jajan, maka orang tua menyiapkan makan dari rumahnya. Maka orang tuanya dipaksa untuk bangun pagi. Pemimpin hari ini ketika dipilih langsung, kebanyakan mereka takut kehilangan simpati. Akhirnya mengikuti masyarakat. Itu bukan hanya pada pemimpin. Kepala keluarga hari ini, seorang ayah dan seorang ibu tunduk pada keinginan anaknya, bukan pada prinsip bagaimana mengarahkan anaknya. Guru hari ini kalah oleh murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, baik dan buruknya seorang pemimpin, entah itu presiden, entah itu gubernur, entah itu bupati, entah itu wali kota, entah itu camat maupun desa, sampai ke tingkat RT dan RW, itu dinilai oleh masyarakatnya. Hal ini yang terjadi pada diri Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat. Terkadang kalau kita mau berpikir dengan menggunakan logika akal sehat kita, segala kebijakan, segala gagasan, segala keputusan yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi itu hampir 99% disetujui oleh masyarakat Jawa Barat. Tetapi yang ribut lebih banyak kaum elit, lebih banyak pemangku kepentingan, lebih banyak masyarakat yang non Jawa Barat. Itu adalah fakta yang terjadi hari ini. Apa yang dikatakan oleh Kang Deddy Mulyadi dalam cuplikan video yang barusan kita simak itu adalah sebuah fakta yang tak terbantahkan. Adalah sebuah kenyataan hidup yang dirasakan oleh guru, yang dirasakan oleh orang tua, yang dirasakan oleh masyarakat di era sekarang ini. Banyak sekali kita menjumpai persoalan-persoalan yang diproduksi atau yang diciptakan oleh anak-anak remaja. Seringkali kita menemukan mereka di lampu merah. Seringkali kita menemukan mereka yang duduk di jalan raya sambil mabukan. Seringkali kita menemukan mereka yang melakukan taburan. Dan masih ada begitu banyak aksi-aksi kriminal yang dilakukan oleh anak-anak remaja ini. Ketika seorang Deddy Mulyadi membuat sebuah kebijakan atas dasar rasa cinta, atas dasar rasa tanggung jawab untuk membentuk generasi penerus bangsa yang ada di Provinsi Jawa Barat, agar mereka bisa berkarakter baik, agar mereka bisa tumbuh menjadi pribadi yang berguna bagi nusa dan bangsa, malah ditolak, malah diprotes, malah ditantang oleh berbagai macam pihak. Ada yang menilai Kang Deddy Mulyadi membuat sebuah aturan ataupun kebijakan asal-asalan. Ada yang menilai bahwa apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi melanggar aturan hukum dan lain sebagainya. Sementara fakta hari ini yang kita lihat, semua orang tua murid dari 39 anak yang hari ini dibina, yang hari ini dilatih, yang hari ini dididik oleh pihak militer, semuanya sangat mendukung. Mereka menyampaikan ucapan terima kasih.
atas perhatian yang begitu luar biasa dari pemerintah. Dalam hal ini khususnya Gubernur Jawa Barat, Bupati Purwakarta, dan semua stakeholder yang ikut membantu untuk mendidik anak-anak ini agar mereka bisa tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Hampir semua gebrakan ataupun gagasan ataupun kebijakan Kang Deddy Mulyadi selalu viral di media sosial. Selalu saja ada yang protes, selalu saja ada yang menolak, selalu saja ada yang menentang. Tetapi ketika saya mencoba untuk memperhatikan semua itu, ternyata yang lebih banyak melakukan aksi-aksi protes itu adalah mereka-mereka yang punya kepentingan, adalah kaum elit, adalah masyarakat non-Jawa Barat. Mari kita gunakan logika akal sehat kita. Baik dan buruknya, sukses atau tidaknya, seorang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat itu dinilai oleh masyarakat Jawa Barat itu sendiri. Dengan demikian, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, coba kita gunakan logika akal sehat kita. Berpikirlah secara waras. Semua kebijakan Kang Deddy Mulyadi disetujui oleh masyarakat Jawa Barat. Tetapi lebih banyak kita menemukan komentar-komentar pedas itu datang dari masyarakat non-Jawa Barat. Itu adalah fakta hari ini. Mari kita simak lagi sapaan pagi dari Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat, yang seolah-olah sudah menjadi rutinitas sebelum beliau berkunjung, sebelum beliau bekerja, sebelum beliau menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai seorang gubernur. Inilah sapaan pagi dari Kang Deddy Mulyadi. Mari kita simak bersama-sama. Assalamualaikum, sampurasun, wilujeng enjing warga Jabar. Semoga pagi hari ini dalam keadaan sehat. Terima kasih warga Kuningan ya, tadi malam bisa bercengkrama dalam suasana yang gembira dan berderai air mata. Saya menyampaikan terima kasih bagi anak-anakku di seluruh Jawa Barat yang sudah mau berjalan kaki, walaupun sebagian motornya disimpan dulu di rumah dekat sekolah. Tapi nggak apa-apa, itu sudah punya niat baik untuk berjalan. Bahkan ada anak SD yang diantar oleh bapaknya ke sekolah, pengen diturunin di tengah jalan dan pengen berjalan. Jalan adalah salah satu ajaran yang diberikan oleh Allah pada kita, karena rata-rata ketika bayi lahir maka nanti akan dididik untuk bisa berjalan, dan kebahagiaan orang tua adalah manakala bayi balitanya sudah bisa berjalan. Kalau sudah bisa berjalan, kenapa kakinya hari ini tidak mau digunakan untuk berjalan? Seluruh rangkaian apa yang saya lakukan dan Pemprov Jabar lakukan tak ada lain kecuali ingin anak-anak Jawa Barat tumbuh sehat, tumbuh kuat, tidak jadi korban kekerasan, tidak melakukan kekerasan, tidak jadi korban game online, tidak menjadi pecandu game online, tidak menjadi korban minuman keras, tidak menjadi peminum minuman keras, tidak menjadi korban narkoba, tidak melakukan upaya-upaya untuk menggunakan narkoba, tidak menjadi korban tawuran, dan tidak juga melakukan tawuran. Seluruh langkah yang saya lakukan dan seluruh teman-teman di seluruh provinsi Jawa Barat, para bupati, wali kota, kepala dinas pendidikan lakukan, tiada lain kecuali ingin anak-anak Jawa Barat tumbuh kokoh dan kuat serta memiliki masa depan. Tidak ada kebijakan yang mulus kalau itu untuk kebaikan. Pasti banyak perentangan, dan nanti akan dirasakan suatu saat ketika kebijakan itu membuahkan hasil.
Mari saatnya berbuat, bukan hanya berdebat, karena tawuran tidak akan bisa diselesaikan dengan perdebatan. Kriminalitas remaja tidak akan bisa diselesaikan dengan perdebatan. Anak-anak yang kecanduan game online tidak akan bisa diselesaikan dengan perdebatan. Anak-anak yang sering bolos setiap hari tidak akan bisa diselesaikan dengan perdebatan. Anak-anak yang melawan pada orang tuanya dan melakukan pengancaman, bahkan penganiayaan terhadap orang tuanya dan kakeknya, juga tidak akan bisa diselesaikan dengan perdebatan. Negeri ini hanya akan bisa maju dengan tindakan. Terima kasih untuk semuanya. Semoga kita sehat, dan terima kasih atas kritik dan sarannya. Semua dilakukan demi kebaikan. Biarkan kami bekerja dan Anda semua mengkritisi pekerjaan kami. Terima kasih banyak Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat yang saat ini ramai diperbincangkan oleh banyak orang. Tetapi bagi saya secara pribadi, Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat ini bisa saya jadikan sebagai inspirasi dalam hidup saya, sebagai motivasi dalam hidup saya. Karena ada begitu banyak hal-hal positif, poin-poin positif, pengalaman-pengalaman baru yang kita bisa belajar dari segala gebrakan, dari segala keputusan, dan dari segala kebijakan yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi, yang ditunjuk lewat aksi nyata, yang dipersembahkan lewat konten-konten yang sungguh bisa mengedukasi kami generasi penerus bangsa. Terima kasih yang tak terhingga kepada masyarakat Jawa Barat yang selalu memberikan dukungan walaupun gubernur Anda dihujat oleh banyak pihak yang datangnya lebih banyak dari masyarakat non-Jawa Barat. Masyarakat Jawa Barat hari ini telah memilih, telah mempercayakan seorang pemimpin bak malaikat yang kerjanya satset, yang punya rasa empati yang begitu luar biasa, yang selalu turun di tengah masyarakat ketika rakyatnya sedang mengalami musibah, bencana, dan lain sebagainya. Sosok Deddy Mulyadi tidak saja diidamkan oleh masyarakat Jawa Barat, tetapi kami yang non-Jawa Barat sesungguhnya sangat merindukan sosok-sosok pemimpin seperti Kang Deddy Mulyadi ini. Seorang pemimpin yang benar-benar tulus, yang benar-benar bertanggung jawab, yang benar-benar mencintai rakyatnya. Poin-poin empati yang selama ini selalu dipersembahkan oleh Kang Deddy Mulyadi sesungguhnya bisa menyadarkan kita, khususnya kepada pihak-pihak ataupun elit-elit yang selalu menolak, yang selalu memprotes segala kebijakan, segala gagasan, segala buah pikiran, segala tindak tanduk yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Pemirsa, berikut ini saya akan persembahkan lagi komentar-komentar dari netizen dalam menanggapi orang-orang yang selalu menentang dengan kebijakan Kang Deddy Mulyadi, dengan gagasan berlian Kang Deddy Mulyadi. Mari kita simak bersama-sama cuplikan-cuplikan video berikut ini. Guys, gubernur dari mana tuh yang bilang katanya Bapak Aing gubernur konten cenah? Ai eta saha tanuanian ngomong gitu anjir. Aduh, jangankan gubernur konten, aku juga psikolog konten. Kalau orang bilang kayaknya begitu, biarin aja, yang penting kerja nyata, kerja yang memang menghasilkan sesuatu untuk masyarakatnya. Janganlah kalian itu mengotak-ngatik masalah konten dan segala. Terus Bapak sudah bikin apa? Waduh, jangan suka keuangan untuk diri sendiri. Dan masyarakatnya mungkin juga tanda tanya, ayo seperti apa? Terus dijawabnya dengan cara yang keren banget. Iya, katanya dia sudah menghasilkan untuk iklan hanya mengeluarkan 3 miliar saja. Yang biasanya 50 miliar untuk iklan bekerja sama dengan para media. Sama, Eka juga gitu Pak. Orang lain nggak tahu pekerjaan saya itu apa. Yang jelas pekerjaan saya keliling dunia Pak. Dengan berdasarkan konten saya. Dan setiap harinya saya dapat berapa? Itu dari hasil konten Pak. Nah, sekarang Bapak bisa menghasilkan apa? Uangnya dari mana? Gitu loh, saya mau tanya.
ya. Janganlah kayak seolah-olah Bapak mungkin bicara seperti itu, namun seperti tidak ada edukasi Pak di sana. Apalagi ini dalam forum yang resmi gitu ya. Nggak perlulah harus pakai ngeledek-ngeledek kayak gitu ya kan. Mungkin secara tidak langsung dia hanya bercanda, namun tidak tepat gitu ya Pak. Tolong Bapak ingat-ingat wajah saya Pak. Bapak mau negur saya atau Bapak mau manggil saya? Boleh, saya tunggu ya. Dan secara komunikasi Anda kurang tepat Pak. Oke Pak, janganlah bilang seperti itu lagi. Eta Bapak KDM itu mah udah paling top, terjun langsung ke lapangan. Bagaimana dia memantau masyarakat, memberikan sebuah keputusan-keputusan decision maker yang luar biasa. Itu yang namanya pemimpin Pak. Sekarang itu pemimpin nggak zaman duduk perlente, duduk di kursi goyang dan dipijitin di mana-mana, di mobil dibukain segala macam. Udah tuh eta mah nu kitu mah geus teu zaman nu kararitu mah atuh nya. Pokoknya mah Kang Deddy maju terus. Sekarang nih baru pertama kali ngeliat yang namanya pejabat turun ke jalan, turun ke lapangan, turun kasolokan kabeh. Pokoknya mah turun wah si Bapak ini mah. Pokoknya mah keren. Saya mah tidak ini ya, tidak muji-muji, tapi ini nyata Pak, nyata. So, kalau ada aja 10 petinggi-petinggi di negara kita ini seperti dia, pasti negara ini nih, negeri Konoha ini pasti lebih keren, lebih bagus, lebih maju dan lebih segalanya. Mau kan negara maju? Jangan berkembang terus. Kalau berkembang terus nggak ada kemajuan, liur aing. Salam, Lita Gading. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyebutkan kebijakan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi Ngarang menggandeng TNI dan Polri dalam program pendidikan berkarakter. Hal itu disampaikan Ahmad Lutfi saat rapat bersama DPR RI di Gedung Senayan. Menurutnya, ada aturan hukum yang bisa ditempuh untuk menangani siswa sekolah yang nakal. Menurutnya, siswa yang nakal bisa dikembalikan kepada orang tuanya masing-masing. Ahmad Lutfi mengatakan dirinya enggan mengikuti kebijakan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Ada aturan hukumnya, kenapa harus ngarang-ngarang gitu, ucapnya. Padahal jelas, KDM membuat kebijakan program pendidikan berkarakter bagi siswa yang nakal, sudah berdasarkan musyawarah dengan para guru dan orang tua murid. Dengan adanya kebijakan ini, orang tua murid pun sangat setuju. Tapi bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe video ini agar lebih berkembang. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyebutkan kebijakan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi Ngarang. Gubernur Jawa Tengah ini lucu banget, Bapak Ahmad Lutfi. Udah jelas-jelas orang tuanya aja gak mampu ngurus, dikembalikan lagi ke orang tuanya, gimana sih? Ya kalau memang Bapak gak mau ikut ya monggo, gak apa-apa. Cuma jangan ganggu programnya orang. Semasih warganya mau, kenapa bapaknya sewot? Intinya kan orang tuanya sudah mau, orang tuanya maunya anaknya dididik sebaik mungkin supaya menjadi anak yang lebih baik ke depannya. Kalau dari bapak tidak mau mengikuti program seperti itu, sudah kayak gitu aja loh. Program Kang Deddy Mulyadi dan Pemprov Jabar yang mengirimkan anak-anak nakal ke barak militer perlu untuk ditunda dan dikaji ulang. Hari ini, 2 Mei 2025, kita memperingati Hari Pendidikan Nasional. Tanggal 2 Mei yang selalu jadi peringatan untuk Hari Pendidikan Nasional ini diambil dari tanggal kelahirannya Ki Hajar Dewantara, seorang tokoh yang sangat penting dalam dunia pendidikan Indonesia. Ki Hajar Dewantara mengajarkan kita bahwa pendidikan itu nggak melulu soal pandai di ruang kelas, soal mencetak skor tinggi di ujian, ataupun soal mendapatkan ranking di setiap akhir tahun ajaran. Tapi pendidikan itu adalah soal membebaskan seorang manusia, membuat seorang murid menjadi manusia merdeka dengan percaya pada potensi murid dan tidak pernah mendiskriminasi murid. Tindakan Pemprov Jabar yang mengirimkan anak-anak nakal ke barak militer justru adalah diskriminasi baru. Sisi psikologis seorang pelajar yang pernah masuk ke barak militer tentu nggak bakal sama lagi. Setelah keluar dari barak militer bisa aja dia mendapatkan diskriminasi sosial dan dianggap berbeda dari lingkungan ataupun pergaulannya. Niatan Pemprov Jabar untuk mendisiplinkan siswa justru menjadi akar masalah baru. Niatan Pemprov Jabar untuk mendisiplinkan siswa malah menjadi awal mula ia nggak mampu bersosialisasi dengan lingkungannya kembali dan membuat dia nggak mampu mengembangkan potensinya dengan maksimal. Niatan Pemprov Jabar ini pun harus didukung dengan pengkajian yang baik dan luar biasa matang.
Program serupa pernah dilakukan oleh KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Mereka mengirimkan anak-anak yang dianggap nakal ke barak militer dengan harapan mereka akan mengubah perilakunya setelah keluar dari barak militer. Tapi temuan KPAI menunjukkan bahwa anak-anak ini tidak mengubah perilakunya bahkan setelah keluar dari barak militer. Faktor utama alasannya adalah keluarga. Keluarga dari anak-anak yang dianggap nakal ini nggak pernah dipersiapkan dan dikaji secara mendalam dalam program ini. Sehingga ketika anak-anak yang dianggap nakal ini keluar dari barak militer, mereka tidak mendapatkan support keluarga yang cukup untuk menopang perubahan perilaku mereka secara keberlanjutan. Sehingga sepertinya butuh pengkajian yang lebih mendalam dalam penerapan program ini. Apakah anak-anak yang dikirimkan ke barak militer ini dikirimkan dengan basis pengkajian yang jelas, atau dikirimkan hanya berdasar pada keputusan yang diambil spontan tanpa pertimbangan yang jelas? Semoga suara ini didengar oleh Pemprov Jabar dan bermanfaat untuk semuanya. Selamat Hari Pendidikan. Suaramu tidak akan bermanfaat bagi masyarakat Jabar. Narasi yang Anda bangun adalah narasi dengan pola pikir yang dangkal. Karena Anda tidak mau menjadi pribadi yang maju. Karena Anda tidak mau menjadi pribadi yang sukses. Melki Sedehuang adalah sosok seorang mahasiswa yang terkenal dengan kritikan-kritikan pedas kepada pemerintah. Tetapi sosok manusia yang satu ini juga dinilai sebagai provokator yang merusak perkembangan kemajuan di bangsa dan negara ini. Masih ingatkah beberapa kasus waktu yang lalu terkait dengan Melki Sedehuang ini? Jujur, saya yang adalah rakyat jelata, orang yang tidak punya berpendidikan, mau katakan bahwa pola pikir yang Anda bangun itu adalah pola pikir yang datang dari pikiran yang dangkal. Main lagi lebih jauh, agar wawasan itu lebih luas. Poin yang kedua, untuk Gubernur Jawa Tengah. Bapak menumpang tenar ya. Kasihan Pak. Urus dulu Jawa Tengah. Sejahterakan dulu masyarakat Jawa Tengah. Baru Bapak bisa sibuk untuk mengkritisi orang lain. Bisa sibuk untuk mengkritik gubernur lain. Masih banyak tuh masyarakat Jawa Tengah yang hidupnya di kolong jembatan. Masih banyak tuh aksi-aksi tawuran yang dipersembahkan oleh masyarakat Jawa Tengah. Semestinya Bapak sebagai seorang gubernur malu ketika melihat gebrakan-gebrakan baru, gagasan-gagasan yang begitu luar biasa yang dipersembahkan oleh Deddy Mulyadi yang adalah tetangga Anda. Kalau Anda punya hati nurani, kalau Anda mau berpihak kepada rakyat Anda, kalau Anda masih waras untuk berpikir, sesungguhnya Anda harus tahu diri sebelum Anda mengkritik Kang Deddy Mulyadi. Anda mengatakan bahwa gagasan Kang Deddy Mulyadi untuk mendidik anak-anak di barak militer adalah gagasan yang ngarang. Mari Pak, pakai logika akal sehat Bapak. Semua kebijakan yang diambil oleh Kang Deddy Mulyadi itu atas dasar musyawarah bersama. Atas dasar kesepakatan bersama antara Kang Deddy Mulyadi, Bupati Purwakarta, dan juga kedua orang tua mereka. Jujur, saya sendiri malu ketika mendengar ada statement yang datang dari seorang pejabat. Dan apalagi Anda itu adalah seorang gubernur. Tolong Pak, jangan sibuk untuk mengkritisi pemimpin-pemimpin yang lain. Karena Anda juga dibayar oleh rakyat. Tugas Anda adalah untuk mensejahterakan masyarakat Jawa Tengah. Sadar ataupun tidak sadar, bahwa satu jari yang Bapak tunjukkan ke Kang Deddy Mulyadi, 4 jari itu dipersembahkan ke dalam diri Anda. Artinya Anda harus introspeksi diri dulu sebelum Anda mengkritik Kang Deddy Mulyadi
ataupun pemimpin-pemimpin yang lain di bangsa ini sibuk benahi Jawa Tengah, sibuk sejahterakan masyarakat Jawa Tengah. Jangan banyak bacot, jangan banyak omong kosong, tetapi persembahkan aksi nyata atau kerja nyata kepada masyarakat Jawa Tengah. Itu adalah komentar singkat dari saya. Semoga bisa diterima oleh pemirsa sekalian. Bila ada kata-kata saya yang tidak berkenan, mohon dimaafkan, karena saya hanyalah seorang rakyat jelata. Mari kita simak lagi cuplikan video yang terakhir ini. Kebijakan Kang Deddy Mulyadi ditentang oleh Ketua Komisi 10 DPR RI, Bu Esti. Dari awal ini seolah-olah anak-anak ini sudah mendapat diskriminasi. Ide ini tunda dulu. Tentang anak-anak masuk bara militer. Katanya diskriminasi, bentar-bentar diskriminasi, bentar-bentar ngelanggar hukum, bentar-bentar HAM dan lain sebagainya. Ini negara kayak gini terus nggak bakalan maju. Mainnya kurang jauh, Bu Esti itu mainnya kurang jauh. Bu, tahu nggak? Ya Kang Deddy ini itu aja baru difilter ya, baru filter anak-anak yang mungkin biasa main sabu-sabu atau mungkin geng-geng motor yang kurang terkontrol sama ibu bapaknya terus dimasukkan ke militer ya, itu kan baru seperti itu, baru difilter orang-orang tertentu aja, anak-anak tertentu aja. Nah ini kalian itu nggak tahu ya, saya ini pernah tinggal di Singapura. Ada suatu edukasi, pemerintah memberikan edukasi yang silent, yang nggak pernah dipublikasikan ke seluruh dunia. Apa coba? Ya, kenapa negara Singapura itu lebih maju? Negara Singapura itu kan kecil, tapi lebih maju. Disiplin, etika, ya beradab. Ya buat apa sekarang pinter-pinter nggak punya adab? Ya, dia udah pinter, beretika dan beradab. Kenapa? Nih contoh nih dulu, saya tahun 2004 itu negara Singapura udah melakukan seperti ini. Bukan hanya memfilter bagi anak-anak yang mungkin kurang terdidik dan lain sebagainya. Ini di Singapura itu semuanya ya kalau oke lah, kalau elementary school itu dia enggak ya, secondary school sekelas SMP itu mereka ya pemerintahnya sudah mewajibkan pendidikan militer. Bu Esti tolong perhatiin, saya tinggal di Singapura, pernah di sana Bu, dan saya ya itu berbaur dengan masyarakat sana dan saya banyak tahu tentang culture segala macam tentang pendidikan. Kenapa sih kok anak kecil aja dia sudah disiplin, udah pinter-pinter dan ya etikanya udah oke, terus beradab lagi. Contoh nyata, saya beserta teman saya ketika saya mau nyebrang di cross lampu merah, teman saya itu nyebrangnya di luar cross lampu merah, ternyata tiba-tiba dia kena pelanggaran, ya didenda. Pas saya celingak-celinguk, ternyata anak-anak sekecil, dari kecil ya anak SD, SMP itu nggak ada yang nyebrang di luar cross. Mereka disiplin, mereka pinter, mereka beretika, mereka beradab. Ini yang perlu dan wajib diterapkan. Jadi semua masyarakat yang ada di Singapura ya pada disiplin gitu. Kenapa ya? Karena dulu bapak ibunya juga dia lakuin, waktu SMP-nya lakuin pendidikan wajib militer, coy. Ya, jadi ibu bapaknya sama anak-anak, nah semuanya beretika, beradab dan disiplin. Itu. Jadi kepada Ketua Komisi 10 DPR RI ya, kebijakan Kang Deddy itu mantep banget Bu, jangan ditentang ya. Apalagi kalau negara ini pengen cepat maju, melesat nih. Kalau usulan saya, Kang Deddy, justru jangan dipisah-pisah. Ini usulan pribadi saya loh ya. Ya, gini Kang Deddy. Di SMP kan ada pramuka tuh. Ya, pramuka ini ya gabungkan dengan pendidikan militer. Ya, kalau kata ibu katanya takut diskriminasi lah, takut HAM lah, segala macam lah. Ya dia disesuaiin dong, disesuaiin pelajaran militernya yang sesuai dengan psikologis anak. Itu mantap banget, tirulah seperti negara-negara lain. Ya bentar-bentar itu ini, kapan mau majunya? Coba menurut teman-teman ya, pendapatnya gimana? Komen di kolom komentar ya. Saya sangat setuju dengan pernyataan dari abang yang satu ini. Kalau orang punya pikiran mau maju, pasti nilai-nilai adab, nilai-nilai moral, disiplin, etika, tata krama, dan lain sebagainya dibentuk dari dini. Pemirsa sekalian, dari semua komentar yang disampaikan oleh netizen, ada yang mendukung kebijakan Kang Deddy Mulyadi, ada yang memprotes kebijakan Kang Deddy Mulyadi, ada yang mengkritik kebijakan Kang Deddy Mulyadi.
semuanya baik-baik saja. Tetapi kembali lagi ke pembicaraan saya yang awal tadi, bahwa baik dan buruknya seorang pemimpin, baik dan buruknya seorang Deddy Mulyadi, itu dinilai dan dirasakan oleh masyarakat Jawa Barat. Hari ini, masyarakat Jawa Barat merasa bahagia. Hari ini, masyarakat Jawa Barat mengalami berbagai macam perubahan dalam sektor-sektor pembangunan, pendidikan, dan lain sebagainya. Masyarakat Jawa Barat hari ini tersenyum. Mungkin mereka juga akan tersenyum kepada elit-elit, kepada pihak-pihak, kepada wakil rakyat yang nyinyir dengan gebrakan-gebrakan dipersembahkan oleh Kang Deddy Mulyadi. Jujur, saya secara pribadi, semoga saja saya punya waktu, saya ingin main, saya ingin jalan-jalan, ingin melihat secara langsung perubahan-perubahan besar yang terjadi di Provinsi Jawa Barat itu. Saya orang Nusa Tenggara Timur, tetapi saya respect dengan segala gagasan yang dipersembahkan oleh Kang Deddy Mulyadi. Seorang pemimpin yang sesungguhnya, yang diidam-idamkan oleh rakyat. Sehingga seringkali saya katakan bahwa seorang Deddy Mulyadi yang hari ini menjadi Gubernur Jawa Barat, semoga saja di suatu hari nanti segala keputusan, segala kebijakan, segala gagasan yang beliau persembahkan kepada masyarakat Jawa Barat itu bisa dipersembahkan juga untuk masyarakat Indonesia. Karena masyarakat Indonesia pastinya merindukan sosok-sosok pemimpin seperti Kang Deddy Mulyadi. Itu adalah komentar singkat dari saya. Pemirsa, mungkin itu saja konten saya kali ini. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya secara pribadi menyampaikan permohonan maaf kepada semua pihak yang mungkin menyinggung dengan perkataan saya. Dan jujur, saya secara pribadi sampai detik ini masih jadikan Kang Deddy Mulyadi sebagai figur pemimpin yang benar-benar bisa menginspirasi. Figur pemimpin yang telah mengajarkan kita banyak hal lewat konten-kontennya yang begitu luar biasa. Walaupun bagi para pembenci, konten-konten dipersembahkan oleh Kang Deddy Mulyadi itu dinilai sebagai bentuk pencitraan. Tetapi bagi saya secara pribadi, konten-konten Kang Deddy Mulyadi yang dia persembahkan lewat media sosialnya itu sesungguhnya adalah bentuk transparansi dari seorang pemimpin kepada rakyatnya. Sukses selalu buat Kang Deddy Mulyadi dan buat masyarakat Jawa Barat. Kalian luar biasa karena sudah dipimpin oleh seorang pemimpin yang benar-benar berhati malaikat karena memiliki rasa empati yang begitu luar biasa kepada masyarakat Jawa Barat. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Semoga segala kegiatan rutinitas hari ini diberkahi, didapatkan rezeki, dan diridhoi oleh Allah yang Maha Kuasa.